Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang apa itu permaling, apa pengaruhnya terhadap SEO, dan bagaimana cara pengaturan permaling yang bagus untuk SEO. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang apa itu permaling. Nah yuk mari kita langsung masuk aja ya. Nah ini adalah dashboard WordPress yang saya gunakan untuk kanadakurniawan.com. Nah kalau teman-teman coba akses tampilannya seperti ini, kalau teman-teman klik dan coba teman-teman perhatikan linknya yang ini ya. Nah, ini disebut permaling. Jadi permaling itu adalah singkatan dari permanent link. Permaling itu adalah format link yang teman-teman gunakan. Nah, kok format? Nah, karena apa? Karena link itu bisa berbagai macam formatnya. Coba kita lihat beberapa contoh ya. Ini saya coba pakai Niaga Hoster. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini permalingnya. Nah, ini ada formatnya garis miring blog, baru judul dari artikelnya. Nah ini ya, coba teman-teman perhatiin. Nah, coba teman-teman buka website yang lain. Ini contohnya Kompas ya, Kompas Bola. Nah coba teman-teman perhatikan linknya. bola.kompas.com /read tahun 2020 ya, garis miring bulannya bulan 11 garis miring tanggalnya 07, kemudian angka-angka nggak jelas ini, baru judulnya ini ya. Nah ini, oh nih panjang banget ya judulnya. Nah, inilah yang disebut permaling. Nah, formatnya bisa beda-beda. Teman-teman harus tentukan format yang paling simple menurut teman-teman dan paling mewakili struktur website teman-teman. Nah, kenapa dicari yang paling simple? Karena Google menganjurkan format permaling itu yang simple. Nah, ini dia dokumentasi dari Google ya. Dari judulnya aja udah jelas, keep a simple URL structure. Contoh dari Google ini seperti ini. Nah ini contoh dari Google permaling yang baik. Karena ini contohnya seperti ini, saya juga menggunakan permaling yang sama yang dicontohkan dengan Google. Nah ini ya, kanadakurniawan.com langsung judul artikelnya. Kemudian di antara kata-katanya saya gunakan tanda hubung. Karena itu juga merupakan saran dari Google. Jangan gunakan underscore ya, karena ada permaling yang menggunakan underscore di antara kata-katanya. Dan saran utama dari Google, permaling teman-teman itu harus mewakili isi dari halaman websitenya. Nah, karena halaman website ini membicarakan tentang metrik ref MCVR, jadi saya buat permalingnya itu seperti ini, Relative Mobile Conversion Rate. Beda kan sama judulnya. Nah, kenapa? Karena memang permaling itu mewakili biasanya kata kunci. Pada umumnya, para SEO itu menggunakan kata kunci untuk permalingnya. Nah, boleh teman-teman lihat. Nah, ini kan, kalau Niaga Hoster juga seperti itu. Tutorial WooCommerce. Nah, sedangkan judulnya tutorial WooCommerce lengkap untuk membuat toko online. Nah, jadi beda ya. Nah, kemudian kita udah tahu format yang paling disukai Google. Sekarang bagaimana cara pengaturannya? Teman-teman tinggal masuk aja. Kalau untuk WordPress ya, kita bicara tentang WordPress, teman-teman tinggal masuk ke setting, kemudian ke permaling. Nah, kemudian teman-teman akan lihat. Nah, teman-teman tinggal gunain post name. Nah, seperti ini. Secara default, WordPress itu menggunakan plain biasanya. Jadi, Kanada Kurniawan, garis miring, tanda tanya, kemudian P sama dengan nomor postingan atau nomor artikelnya. Ini merupakan contoh permaling yang jelek banget. Karena permalingnya nggak ada artinya. Nggak ada artinya bagi Google dan nggak ada artinya bagi pembaca. Sehingga pembaca akan mudah sekali lupa dengan permalingnya. Tapi kalau teman-teman gunakan post name, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini gampang diingat oleh pembaca dan Google juga gampang membacanya. Nah, begitu teman-teman udah ubah ke post name, kemudian tinggal teman-teman simpan. Nah, ingat teman-teman bahwa permaling ini harus dilakukan di awal sekali ketika pertama kali membuat sebuah blog atau membuat sebuah website. Begitu teman-teman melakukan perubahan setelah website itu berjalan, maka akan terjadi gangguan pada indeks Google. Karena permalingnya diubah, berarti
berarti alamatnya diubah, maka yang terjadi Google harus mengcrawl ulang dan seluruh artikel atau konten yang teman-teman buat yang udah diindeks oleh Google itu menjadi 404 atau tidak terdeteksi atau tidak ada, dianggap tidak ada itu ya. Nah, sehingga harus diberikan redirection atau diarahkan kembali. Nah, jadi bakal jadi masalah banget kalau diubah permaling itu ketika websitenya udah berjalan. Kalaupun teman-teman memang ternyata memerlukan perubahan permaling ketika website itu udah berjalan, itu harus dilakukan dengan hati-hati dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan SEO. Kalau itu dilakukan secara asal-asalan, maka bisa jadi website teman-teman bisa terjun bebas kunjungannya karena dinilai oleh Google banyak link yang sudah tidak dapat diakses. Padahal teman-teman hanya mengubah permalingnya. Nah, oke, mungkin itu aja ya tentang permaling. Jadi gunakanlah permaling yang simple dan mudah dipahami oleh pengguna dan juga oleh mesin pencari. Oke, mungkin itu aja. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.